Goblok. Bubarkan PWI, Neo PKI. Mereka yang hobi teriak PKI ini, sejatinya klan mereka ini banyak orang-orangnya yang berfaham PKI dulu. Ya entah sampai sekarang masih ada atau tidak, ya silahkan dipikir sendiri. Karena memang negara asal mereka atau Yaman Selatan adalah negara yang pernah berfaham komunis. Perlu diingat itu, perlu dicatat juga. Habib Bahar Smith ketika orasi-orasi sedemikian rupa ini, teman-teman, di jalan-jalan, bubarkan PWI, Neo PKI. Ya Allah, bukan cuma sekarang dia. Di panggung-panggung ceramah dia hobi juga teriak-teriak PKI ini. Allahul musta'an. Lupa dia, teman-teman, lupa kepada sejarah, atau memang tidak pernah belajar sejarah dia, bahwa orang-orang PKI dulu ya dari kalangan mereka. Orang-orang sedemikian rupa seperti Habib Rizik, Habib Bahar Smith, Habib Hanif Alatos, dalam lingkaran ini mereka ini keras, teman-teman, tapi mereka lupa sejarah, lupa mereka kepada sejarah. Dan saya heran, apakah masih para muhibbinnya itu berpikir kalau Habib-Habib ini memiliki kebenaran di dalam menyampaikan orasinya. Sedangkan ketika kita bedah, kita paparkan, mereka akan kaget ya. Mereka terkaget-kaget sebenarnya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa dari golongan habaib banyak yang sedemikian rupa banyak sedemikian halu menyimpang. Kalau kita berbicara masalah penyimpangan, banyak. Dari kalangan habib yang melakukan penyimpangan banyak. Yang pindah ke agama Kristen ada. Yang menjadi Syiah banyak. Kurang apa lagi coba? Itulah menjelaskan kepada kita semua bahwa memang faham mereka ini banyak yang amburadul. Kalau tidak amburadul, bagaimana mungkin mereka bisa pindah ke agama-agama di seberang, agama Syiah, agama Kristen. Ya Allah, teriak mereka, teman-teman, teriak. Apa teriakan mereka? Kami Habib tidak mengemis pujian, tidak meminta santunan, tapi kalian wajib memuliakan kami. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib, saudara. Wish, keren, tepuk tangan. Tepuk tangan, teman-teman. Tidak minta dipuji, tidak minta disantun, tetapi mereka meminta untuk dimuliakan. Celeng berarti Wahabi mereka. Karena apa? Keturunan Nabi Muhammad SAW. Ingat, Fatimah Az-Zahra, dia jelas keturunan Nabi Muhammad SAW. Hasan wal Husain, jelas keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah pernah di dalam sejarah mereka berorasi atau berteriak di mimbar-mimbar, saya cucu Nabi Muhammad SAW, kalian tidak perlu memberikan santunan kepada kami, tidak perlu muji kami, tapi kalian wajib memuliakan saya sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW? Mau bolak-balik kalian membaca sirah, tidak akan pernah kalian jumpai perkataan dari Hasan ataupun Husain ataupun Fatimah anak kandung Nabi Muhammad SAW yang meminta untuk dipuji, dipuja, dimuliakan. Tak akan pernah. Tapi mereka ini yang nasabnya tidak jelas ini, Habib-Habib ini, di mana-mana mereka minta dimuliakan. Rokok bekas disedot mereka dijual laku, teman-teman. Roti bekas digigit dijual laku, teman-teman. Siwak bekas dipakai dijual laku. Apa yang tidak laku bagi mereka? Bahkan air kencing pun, sebagaimana ada salah satu wali Majedub katanya, wali Majedub gila, teman-teman. Mungkin karena dia habaib, apapun yang keluar dari dia wangi katanya. Habib Abu Bakar Assegaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali Majdub dari Gresik, Jawa Timur, merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, yang disebut-sebut sebagai wali kutub. Ya, terkadang banyak yang mengira bahwa Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf gelandangan. Pasalnya Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf selalu mengenakan sarung dan tak memakai baju. Namun siapa sangka dengan tingkahnya yang terlihat aneh, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf merupakan seorang wali Allah. Wali Majdub satu ini terkenal dengan bau air seninya yang wangi. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Konyol. Mereka ke Indonesia ini bukan ingin mencerdaskan umat, tapi membodohi umat. Perhatikan orang-orang gila dijadikan wali. Kalau bukan dari faham mereka, dari faham siapa lagi? Kok bisa ada teori wali-wali Majedub? Kok bisa? Mulai kapan ada faham-faham wali-wali Majedub ini? Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, sampai Nabi wafat pun, tidak pernah ada kisah seorang alim, seorang faqih, seorang sahabat Nabi, yang dimana saking dekatnya dia kepada Allah, diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan wali Majdub. Dan keluar dalil bahwa mereka saking cintanya kepada Allah, fana
sampai akalnya ditarik oleh Allah. Gak ada dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Dalil ini muncul di kalangan habaib karena di kalangan habaib katanya banyak yang jadi majedub. Banyak orang yang salah paham tentang wali majedub. Majedub seperti Wan Sehan. Itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Wan Sehan itu apa sih artinya majedub, Bu? Pak, majedub. Majedub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majedub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Konyol, teman-teman. Dan ketika kita membahas seperti ini, pasti mereka juga punya teriakan, "Oh, Harry Pras sudah sampai mana ngajinya? Sudah sejauh apa ngaji? Sudah sekental apa ngopi? Kok bicara wali-wali majedub?" Kalian kalau tahu, sebutkan dari Al-Quran dan Hadis yang menyatakan ada wali-wali majedub. Gak bakal mereka temui, teman-teman. Tidak akan pernah. Tapi hal seperti ini muncul di kalangan habaib. Untuk apa? Ya untuk membodohi umat. Perlu kalian ketahui itu. Dan hal yang paling memilukan dari pernyataan oknum-oknum habaib, bahwa mereka ini ketika membahas tentang PKI, seolah-olah mereka lupa bahwa leluhur mereka banyak yang berpaham. Mereka menutupi, teman-teman, mereka menutupi dengan kebenaran ini. Di video sebelumnya kan saya menantang Habib Rizik Syihab untuk memberikan jawaban. Ya, di video ini saya juga tantang pada Bahar Smith untuk memberikan jawaban yang sama. Kalau bukan Habib Rizik Syihab, ya semoga Bahar Smith berani menjawab tantangan saya. Tapi Bahar Smith pun sudah hampir setahun tidak memberikan jawaban atas tantangan saya yang dulu itu. Itu tentang dalil, apalagi tentang PKI ini. Apakah kira-kira mereka berani? Pembodohan umat, ya, pembodohan umat. Kalau kalian berpikir Harry Pras itu bukan ulama, iya, saya bukan ulama, tapi saya bukan orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohi oleh habaib. Dan meskipun saya seperti ini, dulu saya pernah bodoh, teman-teman. Ya, lebih 5 tahun menjadi Muhyiddin Habib. Ya, asal kalian tahulah bahwa tugas untuk mencerdaskan anak bangsa, ya, tugas kita bersama. Kalau kita mendiamkan pembodohan seperti ini, kita akan menyaksikan bahwa banyak sekali anak-anak bangsa ini menjadi bodoh karena doktrin dawir dan penyimpangan yang diajarkan oleh banyaknya oknum dari Ba'alawi ini. Jangankan orang-orang awam, orang seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dan Ustadz Adi Hidayat saja bisa mereka bodoh-bodohi, apalagi orang biasa, orang awam, lewat. Ya, jangan stop lah. Kita untuk memberikan pembahasan seperti ini tidak boleh stop. Yang perlu kita sampaikan bahwa penyebab konflik ini adalah beberapa hal yang diawali oleh beberapa habib yang provokatif. Provokasi yang dilakukan oleh beberapa habaib di dalam menentang pemerintah, mengkritik pemerintah, memberikan nasihat kepada pemerintah itu tidak salah. Namun apa yang dilakukan oleh habaib yang dulu-dulu memprovokasi umat untuk turun ke jalan, demo, merusak fasilitas umum. Kalau menurut saya sih ini sudah nggak sesuai dengan, itu coba. Oke. Itu sambil ngebukin. Sudah nggak sesuai lah dari para tuntunan kiai yang ikut demo, tuntunan para ustadz yang ikut demo. Menurut saya sudah bukan ini. Ini adalah situasi di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kepolisian mencoba memukul mundur atau menertibkan para pendemo yang sudah memasuki waktunya habis. Sesuai aturan, waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat adalah waktu terakhir demonstrasi. Kita lihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi udah clear nih. Dan ada konvensi ya internasional, istana itu steril dan itu undang-undang itu bisa ditembak kok itu. Aku mari kita lihat dulu sebentar, nanti kami akan minta tanggapan Anda.
Bahkan mereka dengan seruan-seruan bela Islam, jilid 1, jilid 2, jilid 3, sampai akhirnya ada beberapa orang yang seharusnya di bagian ini harus ada yang bertanggung jawab. Yang apabila kita flashback kepada kejadiannya 212, demo Ahok, untuk memenjarakan Ahok, mereka harus mengundang banyaknya umat Islam untuk turun ke jalan bela Islam katanya. Padahal Ahoknya sudah minta maaf, Ahoknya sudah sadar bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia sampaikan itu salah. Ungkapan-ungkapan minta maaf seperti itu harusnya menjadikan pintu bagi mereka memaafkan. Sehingga apa? Sadar bahwa umat Islam itu pemaaf, ramah, tidak mendapatkan konflik dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita lihat teman-teman? Pada saat itu, sampai hari ini, kenapa FPI selalu berontak? Kenapa FPI selalu perang? Kenapa selalu konflik dengan ini, dengan itu? Ya tidak lain tidak bukan karena dipimpin oleh orang yang temperamental seperti itu. Teriak-teriak revolusi akhlak. Tapi apa yang mereka lakukan? Memprovokasi umat untuk membuat kerusuhan. Salah satunya, asah golok kalian, asah pedang kalian, pisau kalian. Kita akan perang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kepada umatnya ketika ada problematika di tengah-tengah umat muslim. Sesama muslim ya, perhatikan sesama muslim. Hantam kubu B. Kecuali ada penyusup-penyusup ke dalam Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan Majusi yang bernama Abdullah bin Sabah, tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan beserta Abu Lulu'ah, tokoh Majusi yang pura-pura masuk Islam, lalu merusak Islam dari dalam, membuat adu domba, perpecahan, sampai-sampai perang saudara. Ya sama. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari hal itu semua? Camkan baik-baik teman-teman. Orang-orang kenapa FPI selalu bentrok? Beda dengan orang-orang Salafi meskipun dibubarkan paksa, di demo dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah meladeni dengan kekerasan. Mereka tidak pernah melakukan protes-protes. Kenapa kajian kami dibubarkan? Lalu mereka bikin demo tandingan. Tidak. Beda halnya dengan mereka. Ketika kita membahas siapa namanya Panji Gumilang. Panji Gumilang adalah sosok yang semakin brutal kesesatannya. Tapi apa? Mereka punya jemaah tandingan untuk melawan orang-orang yang menolak keberadaan mereka. Sama Habaib juga begitu. Ketika ada orang-orang mempertanyakan nasab mereka, kesahihan nasab mereka, mereka malah membuat argumen-argumen bahwa di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi dan tidak mungkin nasab mereka ini mungkoti. Karena apa? Meskipun terputus 500 tahun, mereka juga punya perbandingan dengan si Fulan, bahkan Nabi pun begini, apa ulama Fulan dan lain sebagainya. Mereka membuat narasi-narasi yang sedemikian rupa agar apa? Agar semakin banyak orang yang berpihak kepada mereka. Apa berpihak kepada apa? Ya berpihak kepada takhayul mereka. Jangankan oknum-oknum Habib yang sering kita bahas kemarin-kemarin. Hei anak-anakku terbang satu-satu. Hei muridku coba lompat dari gunung. Sebut namaku nanti kamu tidak akan mati. Dan berbagai macam cerita takhayul khurafat mereka gembar-gemborkan. Ternyata orang seperti Habib Rizik Syihab pun menceritakan khurafat yang sama. Khurafat yang sama. Dan ketika kita membahas hal itu, ada berbagai macam pembelaan dari muhibbin-muhibbinnya bahwa Habib Rizik Syihab adalah Habib yang berbeda. Iya, saya juga memikirkan bahwa Habib Rizik Syihab adalah sosok yang berbeda. Tetapi ternyata ketika kita melihat beberapa video yang sedemikian rupa, tidak ada bedanya teman-teman. Terlebih Habib Rizik Syihab ditambah dengan hal-hal yang dimana beliau ini seorang tokoh yang provokatif. Ya wajar, ya. Wajar seorang Habib Rizik Syihab beberapa kali dipenjara. Ya karena apa? Terbukti memang. Terbukti provokatif, terbukti memberikan pemikiran-pemikirannya seperti itu. Apalagi ada bukti bahwa mereka ini, Habib ini, mendukung ISIS. Sudah kita bahas kemarin tentang ISIS. Bahwa meskipun kalian mendukung ISIS begini-begitu, teriak orang yang tidak bebas Palestina, di mimbar, di musola, di masjid, dan lain sebagainya. Apa kata Bar Smith? Itu orang bajingan, biadab, anjing. Ya, ISIS tidak pernah sedikit pun membela Palestina, mengirimkan logistik, mengirimkan uang, mengirimkan makanan dan enggak ada. Tapi kenapa kalian ingin berbaiat kepada ISIS? Kalian punya semangat jihad, tapi semangatnya salah, semangatnya tidak tepat. Ya, jadi saya berharap bagi orang-orang simpatisan FPI, simpatisan Habaib, monggo berpikir. Saya di sini bukan ingin membela PWI-LS, no. Keduanya sama-sama, teman-teman. Sama, 11-12, keduanya sama. Yang satu ada takhayul, yang satunya ada takhayul juga. Mereka sama-sama pelaku bid'ah dan juga mereka pelaku dan mengajarkan khurafat. Bahkan yang satu mengajarkan ilmu kebal, yang satu juga mengajarkan ilmu kebal. Sama-sama punya ilmu kebal, tapi ketika bentrok, luka-luka. Kemana ilmu kebalnya? Ya begitulah
ajaran-ajaran khurafat, ajaran takhayul, ajaran-ajaran klinik mistik, ya semuanya tidak akan berguna, teman-teman. Pamer, FPI pamer digorok-gorok lehernya. Sama, PWI juga laskar-laskarnya pamer, bahkan anti bom. Ada ilmu anti bom, tapi ketika bentrok ya luka-luka juga. Jadi gak ada guna memang. Makanya saya di sini berbicara atas landasan ingin mencerdaskan umat dari takhayul, bid'ah dan khurafatnya. Bukan ketika saya tidak sepakat dengan Ba'alawi, lantas saya sepakat dengan PWI. Tidak. Dari awal pembahasan saya memang tentang takhayul, bid'ah dan khurafat. Agar apa? Agar banyak umat yang tercerahkan dari pemahaman-pemahaman konyol dari orang-orang primitif. Kenapa saya menyebut orang-orang yang mengajarkan takhayul, bid'ah dan khurafat itu primitif? Karena biasanya mereka menolak kemajuan, teman-teman. Ketika kita membahas bid'ah misalkan, mereka ini memberikan perbandingan-perbandingan konyol. Dulu Nabi naik onta, kenapa kamu sekarang naik mobil, naik motor, naik pesawat? Harusnya naik onta juga. Padahal Nabi sudah berpesan, kalian para sahabat, sekalian semua generasi-generasi muslim ini lebih paham perkara dunia. Tapi kalau perkara agama, ya kita harus mengikuti rambu-rambu dari Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan berkreasi bebas tanpa batas. Sampai-sampai apa? Solawat dijogetin, solawat dimusikin, solat pakai tudung sedemikian rupa. Tawaf bukan lagi di Mekah, tapi apa? Di puncak Gunung Lawu. Lempar jumroh bukan lagi di Mekah, beda lagi di Indonesia, di Al Zaitun. Lempar jumrohnya pakai uang dan berbagai macam kekonyolan, inovasi dalam